selamat siang. Kembali lagi dalam tayangan International Day. Kali ini bersama saya Rara Sensei. Dan di sebelah saya sudah kedatangan tamu, salah satu siswa di kelas 12 Babu. Karena dia belajar bahasa Jepang, jadi bagaimana kalau kita suruh memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang? Silakan. Hajimemashite, watashi wa Andin desu. Dozo yoroshiku. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Artinya apa itu kira-kira, Andi? Perkenalkan, saya Andini Putri Arinita. Senang berkenalan dengan Anda. Senang berkenalan dengan Anda. Oke. Andin ini adalah salah satu siswa kelas 12 Babu yang paling bagus lafal bahasa Jepangnya. Gitu ya. Jadi kita tanya nih, bagaimana kamu awalnya bisa tertarik belajar bahasa Jepang, Andi? Nah, saya tertarik awalnya dengan lagu, yaitu lagunya AKB48 yang judulnya Happy Rotation. AKB48. Oh, itu adalah salah satu grup band ya? Idol group dari Jepang. Oh, idol group dari Jepang. Oke. Judulnya apa tadi lagunya? Happy Rotation. Oh iya. Berarti awalnya kamu suka lagunya? Ya. Kemudian setelah suka lagunya, kamu awalnya dengerin aja dulu atau langsung bisa nyanyi? Saya dengerin dulu, baru cari lirik lagunya. Belajar dari sana. Belajar dari sana awalnya. Itu sebelum masuk SMA atau setelah masuk SMA? Sebelum masuk SMA. Sebelum masuk SMA. Berarti setelah masuk SMA, kamu sudah memutuskan untuk langsung masuk ke kelas bahasa. Karena tujuannya adalah untuk belajar bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Oke. Selain dari lagu, selain dari idol gitu kan, idol awalnya lagunya, kemudian selain itu apa yang membuat kamu tertarik belajar bahasa Jepang? Yang kedua, saya tertarik dengan beauty vlogger Jepang. Beauty vlogger Jepang. Oke. Namanya siapa? Nainano sama Maria Mare. Itu bagusnya apa sih kalau ditonton? Orangnya cantik vloggernya? Cantik. Cantik. Lucu juga. Lucu juga. Jadi dari sana juga bisa belajar bahasa Jepangnya. Jadi sering mendengar seperti itu ya. Oke. Kan kamu berarti karena karena suka sama idol Jepang, berarti sering menyanyikan lagu Jepang. Yang kedua, suka beauty vlogger Jepang, berarti sering mendengarkan juga kosakata yang berhubungan dengan itu. Kamu suka makeup berarti ya? Suka. Suka. Oke. Berarti apa sih yang menyebabkan, apa sih bedanya kira-kira belajar bahasa Jepang dari otodidak, dari YouTube, sama belajar bahasa Jepang di sekolah? Kan sudah memilih kelas bahasa, sudah belajar bahasa Jepang, apalagi sekarang sudah kelas 12. Berarti 2,5 tahun ya kira-kira sudah belajar bahasa Jepang di sekolah, kemudian ditambah lagi belajar bahasa Jepang melalui YouTube. Kira-kira apa bedanya? Kalau belajar di sekolah itu tata bahasanya bunko, itu lebih baik di sini. Jadi lebih jelas. Ya, lebih kalau sesuai belajar dengan itu. Kalau misalnya belajar melalui YouTube atau dengan lagu, kita bisa belajar kosakatanya, bisa mengucapkan lafalnya juga sesuai karena orang Jepang langsung yang berbicara. Tapi kadang kamu tidak tahu artinya dengan baik karena nggak tahu grammar bagusnya apa. Jadi itu bisa dipelajari di sekolah seperti itu kira-kira ya. Oke, gitu ya. Jadi sebenarnya setelah sekian lama belajar bahasa Jepang, menurutmu apakah bahasa Jepang itu sulit? menurut saya sulit, tapi menarik. Menarik. Sulitnya di mana? Sulitnya saat saya belajar kanji, itu kan kanji ada ribuan, ya, jadinya susah. Cara bacanya juga kan ada dua. Ada uyomi, ada onyomi. Jadi yang paling sulit dipelajari dalam bahasa Jepang itu adalah pelajari huruf kanji karena jumlahnya ribuan. Kalau yang menarik di mana? Menariknya pelajaran bahasa Jepang yang menurutmu paling menarik itu di bidang mana? Kan ada banyak tuh, ada grammar, ada mendengarkan, ada kebudayaan bungka. Yang menurutmu menarik itu yang di kebudayaan. Kebudayaan. Kamu suka budaya Jepang yang mana? Yang pas masakan. Masakan Jepang. Masakan Jepang. Oh ya, kemarin kan di SMA Negeri 2 MUI kita kedatangan Nihongo Partners ya. Namanya siapa, masih ingat? Mika Sensei. Mika Sensei. Jadi itu yang sering mengajarkan kita berbagai macam budaya Jepang, memakai yukata, memasak makanan Jepang. Yang paling kamu suka yang mana? Memakai yukata. Memakai yukata. Cara memakai dan lain-lain. Kenapa? Bisa kayak orang Jepang asli. Bisa kayak orang Jepang asli. Kalau misalnya nyewa mahal ya, jadi syukurnya kan bisa di sekolah. Selain itu, selain memakai yukata juga bisa memasak makanan Jepang.
Kan banyak tuh masak kemarin. Kamu paling suka masakan yang mana? Sushi. Kenapa suka sushi? Enak aja. Enak aja. Di rumah bisa masak sushi sendiri? Nggak bisa. Bisa makan aja ya? Ya bisa makan. Oke, tapi kan udah diajarin caranya kemarin. Udah, tapi lupa. Berarti passionnya berarti bukan di masakan gitu ya? Mungkin di make up kali ya? Make up Jepang gitu kali ya? Oke. Kemudian kalau tadi dari pembicaraan berarti yang paling berkesan menurut kamu dari pelajaran bahasa Jepang itu adalah belajar budayanya. Bisa memakai pakaian Jepang, bisa memasak makanan Jepang. Selain itu, yang paling menarik untuk belajar bahasa Jepang itu apa sih, Andin? Selama kamu belajar 2,5 tahun, selain budaya, selain grammar, gurunya apa dan lain-lain, apa yang paling berpengaruh dalam menariknya pembelajaran bahasa Jepang itu? Sensei berpengaruh nggak? Berpengaruh. Ya. Pengaruhnya di mana ketika kamu belajar bahasa Jepang? Membantu memperbaiki memperbaiki grammar yang salah. Ya. Kemudian cara pakai dan lain-lainnya itu berarti semuanya kamu pelajari di sekolah. Ya. Jadi setelah punya bekal grammar yang kamu pelajari di sekolah, ketika sekarang kamu menonton video berbahasa Jepang atau misalnya mendengarkan lagu berbahasa Jepang, kamu bisa mengartikannya dengan lebih baik karena grammarnya sudah dipelajari dengan baik, gitu kira-kira ya. Oke. Andin, ini ada nggak kira-kira tipsnya untuk anak-anak yang baru belajar bahasa Jepang, yang nantinya mungkin akan memilih jurusan bahasa? Bagaimana caranya supaya kita bisa belajar lebih menarik seperti yang kamu lakukan selama ini? Kira-kira tipsnya apa, bisa dibagikan nggak? Yang pertama, awali dengan niat. Yang kedua, tentukan hobi. Misalnya coba kalian dengar lagu yang AKB48 yang judulnya Happy Rotation. Yang kedua, bagi yang suka make up mungkin bisa mencari beauty vlogger Jepang ya. Yang ketiga, mempelajari huruf Jepang karena kita kan sulit sekali mencari romaji. Yang keempat, menulis menulis buku harian dengan bahasa Jepang. Menulis buku harian dengan huruf Jepang berbahasa Jepang. Kamu melakukannya setiap hari? Ya. Menarik ya. Jadi ketika orang belajar bahasa itu berarti kalau bisa disimpulkan awalnya berarti kamu harus mulai menyukai sesuatu yang berhubungan dengan bahasa itu. Karena kita membahas tentang bahasa Jepang, berarti awalnya sukailah bahasa Jepang. Caranya menyukai dengan menarik, pertama bisa dengan idol Jepang. Ya. Bisa dengan sering-sering mendengarkan lagu berbahasa Jepang. Idolnya banyak loh. Yang menarik, yang cantik-cantik. Tadi contohnya adalah AKB48. Itu lagunya juga bagus-bagus. Kemudian yang kedua, bagi yang suka make up tadi berarti ya. Jadi ada ternyata make up vlogger orang Jepang. Jadi selain kamu bisa belajar make upnya, kamu juga bisa mendengarkan kosakata yang sering dipakai. Jadi mau nggak mau, kamu paham kosakata itu artinya apa tanpa harus mencari arti. Karena bisa langsung melihat ya. Jadi pas dia giniin alis gitu misalnya dia ngomong apa, jadi kamu paham. Ini alisnya gitu kali ya. Jadi dengan begitu bisa belajar bahasa Jepang dengan baik. Jadi grammar yang ada di sekolah apapun itu nanti akan lebih mudah untuk diaplikasikan karena kamu sudah sering mendengarkan lafal orang Jepang. Itu berarti bagus ya bagi pembelajar bahasa Jepang yang baru. Jadi nanti ketika Anda belajar apapun di sekolah, belajar grammar, kosakata dan lain-lain, untuk menambah pembelajaran itu apalagi bahasa ya, sering-seringlah menonton, mendengar dan kemudian nanti lanjut dengan berbicara. Jadi itu otomatis berarti ya. Oke. Kedepannya kira-kira apa goal yang ingin kamu capai dalam bahasa Jepang? Misalnya setelah tamat SMA mau ngapain berikutnya? Sebenarnya saya ingin nonton video YouTube itu tanpa terjemahan. Tanpa terjemahan. Jadi selama ini pakai terjemahan bahasa Indonesia? Enggak, biasanya nggak isi. Biasanya nggak isi. Jadi video yang kamu tonton selama ini semuanya berbahasa Jepang, terjemahannya pun dalam bahasa Jepang, huruf Jepang. Ya. Biasanya cari artinya di Google Translate. Cari artinya di Google Translate.
untuk bisa menguasai bahasa Jepang. Jangan lupa satu lagi ada tipsnya tadi adalah setiap hari membuat diary dengan bahasa Jepang dengan huruf Jepangnya. Ya, jadi harus konsisten, harus sering-sering sehingga nanti bahasa itu akan terbiasa. Tapi ada kendala dong berarti kan orang Jepang tidak kesini lagi nih sekarang. Ya. Kemudian bagaimana cara kamu mempraktekkan bahasa Jepang yang kamu punya? Biar kalau misalnya bahasa kan biasanya kalau nggak kepake lupa. Ya, Apalagi sekarang masa pandemi sekarang kamu di rumah belajarnya. Gimana caranya mempraktekkan bahasa Jepang itu biar kamu nggak lupa? setiap tidur itu biasanya saya mungkin cerita sendiri di kamar pakai bahasa Jepang. Sebelum tidur cerita sendiri di kamar berbahasa Jepang. Ya. Cerita kegiatan sehari-hari saya. Oh, jadi setiap hari saya begini, kamu pakai bahasa Jepang. Ya. Benar salah nggak peduli, pokoknya apapun Ya, itu nggak yang peduli. penting kamu berbahasa Jepang. So kan, gitu ya. Itu penting loh untuk ditiru ya. Jadi ngomong sendiri berbahasa Jepang. Oke. Kalau misalnya menulis, bagaimana caramu supaya bisa hafal dengan baik? Kan hurufnya banyak, kanjinya juga banyak. Ya, di YouTube kan banyak ada video, jadi bisa ditiru aja di sana cara penulisannya. Jadi belajarlah lewat YouTube. Tapi kalau disuruh memilih antara belajar di sekolah dengan belajar lewat YouTube, kamu milih belajar yang mana kalau bahasa Jepang? Dua-duanya atau salah satu? Dua-duanya. Dua-duanya. Kenapa? Saling melengkapi? Ya, sering melengkapi. Kalau di YouTube itu kan mungkin lebih banyak ada materi. Tapi kalau di sekolah biasanya ada juga materi, tapi mungkin terbatas waktunya. Jadi di sekolah kan waktu terbatas untuk belajar ya. Kalau ingin menambah lebih lagi tentang suatu pelajaran apalagi bahasa, silakan belajar sendiri dengan cara yang lebih menarik. Tadi sudah dikasih tahu lewat YouTube seperti itu kira-kira ya. Oke, jadi goalnya ke depan sekali lagi setelah tamat SMA mau lanjut kemana? Kuliah. Kuliahnya apa? Maunya cari sastra Jepang. Mau nyari sastra Jepang karena memang sudah mendarah daging ya, suka banget sama bahasa Jepang seperti itu. Sekarang yang selain AKB48, apa sih idol Jepang yang bisa kita kasih tahu sama anak-anak yang belajar bahasa Jepang? Mungkin yang dari Jonizu Channel. Apa itu? Jonis. Jonis Channel. Itu kayak Arashi. Arashi. Oh, yang lagu baru kemarin itu ya, Ya, yang cuci tangan itu ya. Gitu. Terus Six Stones juga ada. Six Stone. Snowman. Snowman. Ya. Oh, jadi itu yang sedang ditonton. Jadi yang mau belajar coba deh cek-cek itu. Siapa tahu nanti nambah kesukaannya terhadap bahasa Jepang. Oke, sebelum diakhiri, tadi sudah banyak ya dapat ilmunya ya. Kalau mau belajar bahasa Jepang seperti apa, mau nambah bahasa Jepang, belajar bahasa Jepangnya melalui YouTube itu dari channel apa, sudah dikasih tahu sama Andini. Kalau lagu Doraemon bisa nggak? Satu lagu yang berbahasa Jepang biar didengar oleh pemirsa yang melihat hari ini, teman-teman yang melihat hari ini. Ada? Kalau gitu kita tutup hari ini dengan apa dong? Pakai bahasa Jepang. Berpisah? Gimana Sayonara. ngomongnya berpisah dalam bahasa Jepang? Coba bilang. Berpisah Sayonara. gimana? Sayonara. Gitu aja. Ya. Matai Masyo. Jadi sekian talk show hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Jepang. Arigatou gozaimasu. Karena dia adalah siswa kelas 12 baru, bisa kali ya memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Namanya siapa?